Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa buat saudara-saudara semua tetap sehat dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi khotbah di minggu kelima setelah Trinitatis tanggal 17 Juli 2022 diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dengan tema perjuangan yang mengubahkan. Saudara-saudari, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita dan demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Rockefeller yang merupakan salah satu orang terkaya sepanjang sejarah Amerika Serikat, di mana pada usia 33 tahun dia sudah mendapatkan $1 juta yang pertama pada tahun 1872. Pada usia 43 tahun dia menguasai perusahaan terbesar di dunia. Pada usia 53 tahun dia dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia dan satu-satunya orang pada masa itu yang mempunyai kekayaan lebih dari $1 miliar. Tentu banyak orang berpikir bahwa dengan kekayaan seperti itu dia mudah saja menghambur-hamburkan uangnya untuk mendapatkan kesenangan. Ternyata saudara-saudara, hal itu tidak membuat dia menjadi bahagia. Kondisinya justru sangat mengenaskan. Dia menderita sebuah kelainan kejiwaan yang menyebabkan rambutnya rontok, tidak bergairah hidup, dan hanya bisa minum susu dan makan biskuit. Selain itu saudara-saudara, dia sangat dibenci di wilayahnya, sehingga dia memperkerjakan para pengawal selama 24 jam sehari. Dia mengalami susah tidur, tidak mampu tersenyum, dan tidak merasakan kenikmatan apa-apa dalam hidupnya. Suatu kali, dokter memprediksi bahwa hidupnya tidak akan sampai tahun depan. Koran-koran pun sudah mempersiapkan tulisan untuk menyambut kematiannya. Di dalam masa seperti itu, Rockefeller merenungkan bahwa orang tidak akan membawa sepeser pun hartanya jika meninggal. Apalagi Tuhan jelas tidak berkenan dengan kehidupan yang penuh dosa. Akhirnya Rockefeller pun bertobat dan mengaku percaya pada Kristus. Sejak saat itu saudara-saudara, hidupnya berubah. Dia banyak membantu gereja dan orang-orang miskin. Dia juga mendirikan yayasan yang bernama Rockefeller Foundation.
Kelak dari dukungan dana yayasan ini banyak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan seperti penemuan penisilin. Rockefeller pun bisa kembali menikmati hidupnya, dan prediksi dokter yang mengatakan bahwa usianya hanya sampai 54 tahun, ternyata hal itu keliru. Dia bisa menjalani hidupnya hingga usia 98 tahun. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Rockefeller ini adalah mirip dengan kisah Zakheus. Saudara-saudara, di dalam nats firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, diceritakan bahwa seorang Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang sangat kaya. Pemungut cukai adalah jabatan yang sangat dibenci oleh rakyat dan pemimpin Yahudi saat itu, karena dua alasan. Yang pertama, pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi karena bekerja sama dengan penjajah, yaitu Romawi. Kemudian alasan kedua, pemungut cukai biasanya adalah seorang penipu karena menarik pajak lebih dari yang seharusnya. Dan posisi Zakheus saat itu adalah kepala pemungut cukai alias sebagai bos, sehingga dia semakin dibenci. Bagi Zakheus, yang penting saya kaya. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, ia mengalami keterasingan sosial sehingga jiwanya merasakan kekosongan. Namun saat itu Zakheus mendengar bahwa Yesus, Sang Mesias yang terkenal dan banyak melakukan mujizat itu datang ke kotanya. Hal itu membuat Zakheus sangat ingin melihatnya, dan orang banyak pun demikian. Zakheus penasaran sama yang namanya Yesus. Namun masalahnya saudara, badan Zakheus pendek. Bagaimana bisa berebut dengan sekian banyak orang? Saudara-saudara terkasih, pandangan tentang Zakheus begitu negatif. Tetapi walaupun dia dipandang negatif oleh banyak orang, dia ingin berjumpa dengan Yesus, dan walaupun tidak mudah, ia tetap berusaha keras, berlari mendahului orang banyak. Akhirnya menemukan pohon ara, dan dengan idenya untuk memanjat, ia berhasil melihat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengapa reaksi Zakheus sampai segitunya ingin melihat Yesus? Hal itu menunjukkan bahwa di dalam jiwanya ada kekosongan dan ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah banyak melakukan mujizat, yang telah banyak menolong orang banyak. Namun sebenarnya, benarkah orang berdosa ini ataupun Zakheus yang berusaha mencari dan menjumpai Sang Juru Selamat itu? Ternyata jauh sebelum Zakheus beraksi untuk menemui Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah yang telah berinisiatif lebih dahulu untuk menjumpai orang-orang berdosa seperti Zakheus. Dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko. Saudara-saudara, ternyata Yeriko adalah salah satu pusat perpajakan terbesar di Palestina dan pusat pemungut cukai tinggal. Dan yang aneh, di tengah-tengah kerumunan banyak orang tersebut yang ingin melihat Yesus, ternyata Yesus malah melayangkan pandangannya kepada Zakheus, orang yang sebelumnya tidak dikenal. Dan Yesus berkata kepadanya, "Zakheus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu." Kata harus dalam kalimat tersebut berarti bahwa apa yang Yesus katakan bukan sekedar keinginan belaka, tetapi ada maksud dan tujuan mendesak yang tersirat di dalamnya. Jadi bukan sebuah kebetulan. Kedatangan Yesus memiliki makna ilahi penting, bahwa ia datang sengaja memberi kesempatan kepada Zakheus untuk melihatnya. Dialah yang berinisiatif lebih dahulu untuk mencari Zakheus, bukan malah sebaliknya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan Yesus dengan Zakheus tidaklah mulus. Orang-orang yang mengikuti Yesus ternyata bersungut-sungut. Saya kira dalam kondisi tersebut mungkin mereka berkata satu dengan yang lain dengan nada yang heran, sinis, menyalahkan, bahkan mencela, karena Yesus telah menumpang di rumah orang yang berdosa.
Ini memperlihatkan kepada kita bahwa Zakheus memang orang yang tidak layak dan berdosa. Orang lain tidak merelakan tindakan Yesus tersebut dan bahkan malah menyalahkan Yesus. Walaupun demikian, reaksi Zakheus mengejutkan. Ia justru berkata, "Tuhan, setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, seseorang yang mengambil milik orang lain, hukum Taurat menuntut untuk mengembalikannya sejumlah yang diambil, ditambah 1/5 dari nilai yang hilang, seperti dalam Imamat 6 ayat 5. Artinya harus mengembalikan 120%. Namun Zakheus mengembalikan bukan 120%, tetapi 400%. Bukan hanya itu, setengah hartanya, harta pribadinya juga diberikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, dari sini kita bisa lihat perbedaan yang drastis dan kontras dari Zakheus. Saudara-saudara, sebelumnya Zakheus adalah orang yang hanya tertarik untuk mengambil, namun sekarang ia mengalami perubahan yang luar biasa. Yang dulunya dia mengambil dan sekarang dia memberi dengan luar biasa. Sebelumnya uanglah yang menjadi segala-galanya dan nomor 1 dalam hati Zakheus. Namun setelah perjumpaan dengan Yesus, ternyata Kristus Yesus yang menjadi nomor 1 dan segala-galanya bagi Zakheus. Hal itulah yang membuat ia rela melepaskan sesuatu yang dulunya berarti, yaitu uang. Hatinya telah diperbaharui oleh Tuhan. Inilah makna pertobatan yang sesungguhnya. Saudara-saudara terkasih, ada kemiripan antara hidup Zakheus dengan hidup Paulus. Mereka dulunya sama-sama hidup dalam dosa. Paulus dulunya menganiaya orang percaya, sedangkan Zakheus cinta uang. Namun satu hal yang membuat mereka sama, setelah berjumpa dengan Kristus, terjadilah perubahan hidup yang luar biasa di dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan oleh firman ini untuk kita? Yang pertama adalah kita telah menemukan profil Zakheus yang kaya tapi kesepian dan tidak bahagia, menjadi orang yang dicurigai dan dibenci oleh orang banyak. Kekayaan dan jabatannya tidak bisa melepaskannya dari pikiran-pikiran negatif dari orang banyak. Bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Punya uang tapi tak bahagia, punya jabatan tapi kesepian. Maka saudara-saudara, jika hal ini masih kita rasakan dalam hidup kita, maka kita memerlukan Tuhan Yesus. Bukan berarti saudara-saudara kita tidak butuh hal itu, kita membutuhkannya. Tetapi jika hal itu membuat kita jauh daripada Tuhan, maka lebih baik kita kembali memikirkannya dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara-saudara, pencarian Zakheus kepada Tuhan Yesus ini menjadi inspirasi bagi kita, menjadi pandangan bagi kita. Kita juga harus berusaha untuk mencari jalan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Zakheus menetapkan hatinya untuk melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tekadnya kuat sehingga ia berusaha dan tak ada yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu, Zakheus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara-saudara, Zakheus menampilkan diri menjadi pribadi yang sudah diperbaharui, yang sudah diubahkan. Pikiran-pikiran yang negatif tentangnya sebagai pendosa bisa saja tetap ada, tapi hatinya sudah mengalami perubahan dan pertobatan. Dan inilah buah dari perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sekaligus yang menjawab kegelisahan dan kesepian hidupnya selama ini. Kemudian yang keempat saudara-saudara, di mana ada perubahan hidup, maka di sana ada keselamatan. Saudara sekasih, inilah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Ketika kita mau berubah di dalam Tuhan, maka hal itu akan membuat hidup kita semakin lebih berarti, sebab kita akan betul-betul menerima keselamatan dari Tuhan.
Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang telah mengajarkan kami supaya kami berubah dan berusaha untuk berubah di dalam Tuhan, sehingga kami mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bapa yang baik, seluruh pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan, biar Kau berkati, biarlah Kau tetap pelihara. Dan kami tahu Tuhan masih banyak dosa kami, ampuni kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.